Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Hari ini Ibu akan berikan video slide tentang memahami unsur-unsur yang terkandung dalam cerita. Disimak baik-baik ya videonya. Unsur-unsur cerita sering diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi pengaruh dalam pembuatan sebuah cerita, agar cerita yang ditulis menarik dan mudah untuk dipahami. Jika kita memahami sebuah cerita yang kita baca secara mendalam, maka kita akan menjumpai unsur-unsur penting di dalam sebuah teks cerita yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu intrinsik dan juga ekstrinsik. Pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada dalam batang tubuh suatu karya sastra. Tanpa adanya unsur intrinsik, suatu karya sastra tidak akan terbentuk secara baik. Dengan kata lain, unsur intrinsik merupakan fondasi dasar dari karya sastra. Setiap karya sastra, baik itu bentuk prosa, puisi, ataupun drama, memiliki unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Namun, masing-masing bentuk karya sastra itu memiliki bentuk unsur-unsur intrinsik tersendiri. Untuk bentuk prosa, unsur intrinsiknya tersendiri dari tema, tokoh, alur, latar, perwatakan, atau penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama, tema adalah sebuah ide atau gagasan dasar yang membentuk latar belakang dari suatu cerita yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Kemudian, tokoh atau penokohan. Tokoh atau penokohan cerita merupakan poin penting yang harus ada di dalam pembuatan suatu karya sastra. Akan tetapi, sebenarnya tokoh dan penokohan merupakan dua unsur yang berbeda. Tokoh adalah seseorang pelaku yang berperan di dalam sebuah cerita. Sementara itu, penokohan merupakan kriteria atau sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Yang ketiga, alur cerita merupakan jalannya cerita dalam sebuah karya sastra yang disampaikan oleh seorang penulis. Kemudian yang keempat, latar. Latar merupakan segala sesuatu yang merujuk pada waktu, suasana, dan tempat yang terdapat di dalam sebuah cerita dari satu karya sastra. Secara umum, latar setting akan memberikan gambaran secara jelas dalam satu cerita. Kemudian, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan sebuah fitur yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan tulisannya kepada para pembaca, entah itu dari penggunaan majas, diksi, pemilihan kalimat, serta kata-kata yang tepat dalam sebuah cerita. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang sering diartikan sebagai posisi dari seseorang penulis dalam penyampaian sebuah cerita, baik itu berperan sebagai orang pertama, kedua, ataupun ketiga. Yang ketujuh, amanat. Amanat merupakan nilai-nilai positif atau pesan moral yang bisa kita ambil dari sebuah cerita yang kita baca. Umumnya dituliskan secara langsung oleh penulis pada bagian akhir suatu cerita. Pengertian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di luar karya sastra yang mempengaruhi kelahiran dan keberadaan suatu karya sastra dan mempermudah memahami karya sastra tersebut. Unsur ini membuat suatu karya sastra memiliki nilai dan terkait hubungan dengan tersendiri dalam sosial masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain biografi pengarang, agama, dan falsafah yang dianut pengarang, sejarah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang melatar belakangi terciptanya karya sastra. Dengan faktor-faktor itu, penikmat karya sastra dapat lebih merasa memiliki karya sastra tersebut. Demikian video slide dari Ibu, semoga kalian memahaminya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.